khususnya dari masyarakat Aceh yang ada di sini yang sudah menjadi warga Surabaya lebih proaktif dalam berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, di event-event tertentu biasanya untuk Surabaya ini menjelang hari ulang tahun nanti tanggal 31 Mei itu kan mesti ada kirap dan sebagainya. Saya pikir barangkali event itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Aceh yang ada di Surabaya untuk menunjukkan kiprahnya. Yang pertama. Terus yang kedua, barangkali kalau sebelum pandemi yang lalu itu di Surabaya teman-teman dari Papua itu diberi kesempatan untuk bisa berkiprah dengan berbagai macam dinas yang ada. Mereka mengadakan acara gelar Papua selama 3 hari itu di Tunjungan Plaza. Dampaknya luar biasa karena memang terus terang aja kalau di Surabaya ini setiap tanggal Desember sudah hampir 6 tahun ini biasanya teman-teman dari aliansi mahasiswa Papua itu membuat pergerakan yang resahkan dan kadang-kadang saya dan Jamel harus turun ada aksi-aksi separatisme itu. Dengan adanya forum semacam itu, kebetulan ketuanya namanya Pak Peter juga bergabung dengan kita, maka hal-hal yang kiranya dianggap kurang positif waktu itu bisa diminimalisir dengan event-event semacam ini. Nah, ini barangkali cuma hanya sebagai usulan. Barangkali perlulah kiranya teman-teman saudara-saudara dari Aceh itu bikin event semacam itu. Ya kan? Surabaya punya tempat yang sangat representatif, bisa depan. Depan itu ada Balai Pemuda, di dalamnya ada teater yang cukup menampung kurang lebih 800 orang di sini. Ini salah satu yang terbaik di Indonesia. Kemarin ketika peresmian delegasi Korea ada Sumatera ini memang sangat kaya sekali. Dan ini memang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk sebagai wadah siapapun untuk menampilkan sisi budayanya. Jadi bisa di sini ataupun bisa bekerja sama dengan barangkali seperti Tunjungan Plaza, Tunjungan Plaza atau di mall-mall itu boleh. Dan mereka kalau mungkin 3 hari mungkin terlalu lama, barangkali mungkin cuma event 1 hari, tapi yang di dalamnya itu saya kepingin sekali di dalamnya itu diisi dengan katakan semacam seminar yang intinya menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Surabaya tentang peran Aceh dalam negara ini. Kalau selama ini mungkin orang lebih banyak mengenal Jogja kan begitu. Ya, karena memang ketika proklamasi itu dikumandangkan, Jogja tanggal 5 September 45 itu Sultan Hamengkubuwono datang Bung Karno, beliau mengadakan ijab kabul namanya, ijab kabul yang menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Dan bukan hanya bergabung, tapi Sultan Hamengkubuwono menghibahkan 5 juta gulden untuk kehidupan Indonesia waktu itu. Karena ketika ibu kota hijrah ke Jogja, semua mulai presiden sampai seluruh pegawai negeri yang ada di situ semua dibiayai oleh Sultan Hamengkubuwono. Ketika beberapa tahun yang lalu waktu pemerintahan Pak SBY mencoba untuk menghapus keistimewaan Jogja, seluruh masyarakat Jogja bergerak. Saya datang ke sana, setiap kampung-kampung yang di sana tulis ingat Indonesia, ingat ijab kabul 5 September 45. Saya pertama bayangan saya kalau ijab kabul kan mesti pernikahan ya. Apa ada yang nikah waktu tanggal 5 September? Saya tanya sama pemuka-pemuka di sana, terungkaplah bahwa tanggal 5 September itu terjadi ijab kabul antara pemerintahan Indonesia dengan Kesultanan Jogja. Dan itu tidak semua orang mengenal. Nah, saya kepingin masyarakat Indonesia, masyarakat Surabaya, khususnya yang milenial, diingatkan tentang. Oleh karena itu barangkali ini sebagai usulan barangkali bisa ditindaklanjuti, perlu adanya satu momen 1 hari kadang-kadang itu kita adakan acara yang spesial Aceh punya. Tempatnya bisa satu tempat, katakanlah karena di sini ada Balai Pemuda bukan hanya teater, masih juga ada bentuk semua. Sini aja ya. Barangkali bisa dibuat semacam seminar
nasional, di mana nanti para sejarawan mungkin seperti Taufik Atapura, sejarawan Aceh bisa diperjalankan aja gitu. Ya kan? Satu hari itu. Kemudian bukan hanya sekedar seminar ya. Barangkali juga bisa di event yang sama, di hari yang sama digelar juga tentang potensi Aceh. Katakanlah semacam kuliner khas Aceh. Bisa di satu tempat digelar semacam itu. Malam harinya digelar pagelaran seni budaya. Semalam di Aceh, temanya mungkin begitu. Tampilkan suatu syukur-syukur kalau misalkan di event itu Pak Gubernur atau wali kota Banda Aceh hadir untuk sama-sama menandatangani semacam sister city antara Surabaya dan Banda Aceh. Atau gubernur kalau mau gubernur antara provinsi Aceh dan Jawa Timur. Karena Bu Hovifa juga kemarin ke NTT maupun ke Papua 2 minggu yang lalu itu juga dalam rangka untuk membangun kerjasama. Saya belum lihat antara Jawa Timur dengan Aceh atau kota Surabaya dan Banda Aceh. Nah kalau mungkin levelnya agak diturunin untuk Surabaya dan Aceh, Banda Aceh, barangkali nanti Pak Wali Kotanya datang ke Surabaya menandai kerjasama itu dalam bentuk sister city antara Banda Aceh dan Surabaya. Itu usulan saya. Jadi kita bikin satu event 1 hari penuh yang bernuansa Aceh. Mungkin kalau daripada temanya berat-berat, mungkin misalkan tagline-nya ayo ke Aceh misalkan begitu. Tapi di dalamnya situ ada seminar nasional lengkap, ada kuliner di situ. Baru malam harinya pagelaran seni budaya khas Aceh. Karena terakhir saya melihat pagelaran seni budaya Aceh itu kira-kira 10 tahun yang lalu ketika ada di Surabaya itu ada namanya event cross cultural. Jadi zamannya Bu Risma, setiap tahun itu ada program lintas budaya bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Setiap bulan Juni. Namun setelah pandemi kemarin berhenti dan kayaknya tahun ini juga Pak Erik tidak berkonsentrasi untuk ke sana. Nah di event itu 10 tahun yang lalu ada delegasi Aceh yang tampil di Balai Kota. Ya, betul. Setelah itu tidak pernah lagi. Apalagi juga teman-teman dari mahasiswa Aceh sebenarnya kita ingin untuk bisa melibatkan di event-event yang ada, tapi begitu susahnya komunikasi dengan mereka. Kopi Saring. Itu usul saya, maka saya sama Bang Polen. Kopi Saring. Barangkali ada yang tahu nggak tanggal berapa ketika Bung Karno menyampaikan permintaan itu dan kemudian Tengku Daudo langsung respon. Kalau ada yang tahu tanggal persisnya, mungkin event itu menjadi sebagai turning point bagi acara kita. Itu aja saya. Dan nanti di bulan Juni tanggal 10 pertemuan kami dari komunitas agama Forum Berita Indonesia itu mengadakan acara besar atau tahunan yang akan kami adakan di Adrian Supos. Jadi pagelaran seni budaya lintas agama suku dan sekaligus seminar nasional untuk memperingati hari Pancasila. Dan saya minta Bang Polem dari Aceh harus tampil di acara 10 Juni nanti. Jadi mungkin itu sebagai pembuka, barangkali mungkin ada tanggapan, ada pertanyaan, ada respon, ada sanggahan. Silakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya telah memberikan motivasi ya kepada kami. Yang mungkin kami sendiri selama ini pun tidak terbayang kami harus berkiprah melalui apa harus kami, dari celah mana kami harus memulai, seperti itu ya. Makanya mungkin momen hari yang paling baik adalah hari ini, jadi kita telah membuka ruang bagi kita juga untuk kita akan berusaha ya, bagaimanapun kita harus berkiprah seperti yang dilakukan. Mungkin Bapak Ibu kira-kira ada tanggapan ataupun pertanyaan, saya persilakan langsung mungkin ke Pak Suada. Di Balai Pemuda pakai sewa. Kalau untuk Aceh nanti kan kita sudah kemarin komunikasi dengan Pak Segar ya. Kalau jalan itu yang ditempuh, saya pikir adalah kebijakan khusus.
Jadi makanya kalau memang mau digelar jauh sebelumnya sudah ditentukan kapan pelaksanaannya, kemudian nanti delegasi dari teman-teman Aceh mungkin bisa difasilitasi oleh FPK untuk mengadakan pertemuan dengan Pak Sekda yang merupakan pembina kita di Forum Pembangunan Kebangsaan untuk bisa mengatur dengan Pak Wali. Insya Allah kalau kita menghadap menyampaikan itu bisa free semuanya. Gitu. Tinggal kesiapan kalau sudah Pak Wali memberikan green light, lampu hijau, tinggal dari Aceh sendiri harus maksimal untuk memanfaatkan momentum itu. Makanya saya usulkan barangkali momen itu nanti bisa diisi semacam penandatanganan kerjasama antara Banda Aceh dengan Surabaya. Wali kota hadir di situ, jadi nilainya lebih. Gitu. Karena selama ini saya belum lihat kecuali Papua. Papua itu Bu Risma dengan gubernurnya malah Pak Bu Risma memperoleh kehormatan menjadi Mama Papua. Saya lihat kok cuma hanya Papua, sedangkan yang lain kok belum tersentuh. Makanya saya pikir Barat maupun Timur harus bisa diakomodasi oleh pemerintah Kota Surabaya. Makanya alangkah baiknya nanti diusulkan di sana barangkali perlu adanya sister sendiri. Jadi momentumnya biar wali kota datang sama-sama, ada penandatanganan, kemudian hadir di acara pagelaran seni budaya Aceh. Jadi nanti ada perhatian khusus dari Pemkot Surabaya terhadap teman-teman dari Aceh. Kan paling tidak meskipun sudah ada gedung mahasiswa Nusantara. Saya pikir itu belum maksimal. Ya. Yang lain barangkali Pak Muzaki? Saya apresiasi saya ini masukan yang perlu disikapi dengan jeli. Selama ini kita kan ketiduran. Itu kita hanya kumpul sesama kita. Padahal banyak di luar sana yang bisa membuka hati, pikiran, dan wawasan. Sebenarnya kita ini tidak besar di kanan, harus besar di Surabaya juga. Jadi motivasi beliau ini bagi kita harus kita dorong. Kita harus bangkit menyambut. Umpama saya tadi ngomong tadi, ada MOU nantinya. Provinsi atau tingkat kabupaten kota media antar dua kota khususnya Aceh dalam rangka seni dan budaya ya, wisata yang tentu akan berimbas pada ekonomi itu nanti Indonesia. Ya. Sampingan yang disebut tadi, memang kita harus siap diri. Umpama kita gelar pameran ya, pameran pasar yang ditampilkan situ alam-alam yang indah, wisata ya, budaya alat tradisional macam-macam ya. Ya di samping nanti akan ada satu malam umpama dari tampil nanti disusun aja ya, persembahan seni tari ya, seni tari macam-macam nanti diramu. Ini kerja ini bukan enteng. Saya punya pengalaman di Medan waktu saya mahasiswa ya. Saya sudah 3 malam itu saya sudah Patia saya ya, mengadakan ceramah umum yang bicara pada saat itu adalah apa tuh ketua KTI nasional itu Bomil Pasaribu. Nah ya, beliau tuh anggota DPR, ketua Golkar ya. Kemudian di hari kedua itu kita membuat MTQ untuk ketahuannya Pak. Ya, ini saya ingat dengan cita tadi, saya ingat pula review kembali pada kejadian yang saya lalui ya. Kita undang pada saat itu memang Al-Quran ya, MTQ. Jadi masing-masing di kecamatan mengirim, kemudian di hari ketiga itu ceramah umum, ceramah agama, kiai besar sana. Itu ramai. Itu di Medan itu. Di Aceh sana, orang Aceh kalau di Medan Pak di Seska Bintang. Itu banyak menumpuk orang Aceh itu, kedai kopi banyak sekali. Banyak. Jadi ramai sekali ya. Pada saat itu yang event itu ya. Jadi
kondisi pengalaman dia sebenarnya sudah ada ya. Nanti kita ledakkan Surabaya. Amin. Sambut semangat ya. Kita ledakkan Surabaya. Tentu yang diambil timingnya. Kita pelajari kembali sejarah Aceh, adat, kisah-kisah perjuangan. Ya kira-kira momentumnya itu betul-betul tepat dihidupkan, munculkan, sehingga menambah aura semangat kita untuk orang Aceh segala generasi, khususnya nanti yang akan berkiprah di Surabaya akan berdampak positif dengan Pemda Surabaya ini. Ya, nah, kira-kira itu bulan apa dan sejarah apa untuk jadi akan angkat gitu ya. Mungkin pagi hari. Nanti tentu akan dukung mana. Terima kasih sekali ini Pak Suhada. Ini beliau ini seperti dikatakan tadi, beliau sudah sangat kenal sama Aceh karena pernah di Aceh ya. Wartawan pos, Jawa Pos, banyak hal nanti pengalaman beliau kita serap. Apalagi banyak posisi-posisi di organisasi di Surabaya ini. Beliau banyak dikenal luas. Kesempatan ini kita tarik beliau ya, dudukkan dalam kepengurusan beliau. Nanti ya, kembangkan adat-adat sini, kita undang, catat pejabat-pejabat yang kita libatkan di Pemda Jawa Timur, informasi tanya sini, catat siapa-siapa kita libatkan. Ruang lingkupnya adalah budaya, wisata, sosial dan adat, itu ruang lingkupnya ya, dan agama tentunya, adat Indonesia. Jadi kita catat nanti masalahnya ini Bapak Ketua, kira-kira tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam peran itu nanti siapa aja. Tentu kalau kita akan dalam tingkat nasional, itu betul-betul yang kaliber, ya berkaliber, dan suaranya terbuka, Jakarta ikuti semuanya, malah ke dunia nasional mengikuti, ya. Siapa? Kita berhasil. Tokoh budaya siapa? Hanya bukan Aceh tok itu, ditampilkan. Jadi ini kita tidak lanjuti Bapak Sudah. Ini kerja besar. Persiapannya tidak sesimpel 1 bulan. Pengalaman saya itu aja itu minim 3 bulan. Minim itu. Ya. Makanya yang paling tepat sekarang ini kan bulan 3 ya, bulan 3. 3 bulan itu paling tidak sudah mulai. Kalau 4 bulan dah matang dan lebih keren ya. Tidak masalah itu akomodasi, logisi, macam-macam, tamu-tamu itu luar biasa itu. Ini harus cover semuanya. Karena semuanya kan ini adat. Ini kalau kita udah kita punya kita menonton adat tapi ternyata adat itu ya menyambut tamu pulang adat. Nah, itu kan malu. Maka itu harus betul. Jadi tampilkan sehingga kita tidak memalukan dan kalah. Kalau dulu orang Aceh itu berjuang hebat, heroiknya, sehingga menggetar dunia ya. Nusantara ini tegak, hebat, berdiri, merancangkan personal. Lalunya manusia agresi ganda masuk itu ini sudah hilang, belum ada. Ternyata hanya ada satu daerah yang tidak disentuh, itu Aceh. Ya, berdiri tegak. Jadi ini betul. Jadi betul-betul mereka hebat. Sekarang kita sudah 60 tahun, berapa tahun masa kita tidak merasa hebat. Orang hebat sekali. Kerja sempit, berat, tapi dia hebat. Nah ini hanya ini saja, saya terima kasih sekali. Mungkin ada tambahan lagi Pak Saudara, kira-kira tampilan-tampilan. Kami inginkan tampilan apa? Yang tadi bentuk intelektualnya di seminar-seminar. Mungkin yang disebut tadi apa? Kiprah Aceh dalam waktu nanti kita minta diundang ya. Diundang ke itu apa itu sudah ada dana ya. Saya kira hanya itu saja di saya. Nah, ini bahan masukan. PDP kan nanti sampai di rumah kasih tahu bisi-bisi Pak Ketua ini gini ya. Masukkan. Trik-triknya. Apa kita buat perencanaan. Kira-kira nanti baru kita susun ya. Nanti
donatur ikan baik promotor ini promotornya akan menyertai. Saya kira nanti apalagi kalau nanti kan ada rencana kerjasama dengan dari pemerintah tingkat 2 atau provinsi, itu luar biasa. Saya kira ini terima kasih. Sebelumnya belum ada ikan. Yang ada ikan Pak kuliner wisata. Ini belum ada satu sampai. Saya sudah bicara. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepinginnya tuh bikin kolosal. Jadi mulai awal terjadinya sejarah Aceh, terus kita bikin apa kayak di kampung, jadi kayak kampung Aceh itu nanti ya. Jadi mulai ada yang apa jualan kue, jadi semua ini gitu. Bisa satu tempat di Balai Pemuda ya. Iya, Karena kan orang sekarang anak-anak ya tujuannya kalau di sini mesti di Balai Pemuda. Jadi satu tempat tapi ya. Amin. Oh ya, iya Bang. Saya kepingin yang kayak Papua itu kemarin waktu Desember itu saya ngadirin Bang, karena saya dari kantor beberapa orang keluarga dari kantor Dinas Jatim itu menghadiri Papua yang kemarin itu mahasiswa Papua itu Bang. Jadi masa orang luar aja bisa, kita kenapa nggak bisa gitu loh. Jadi momen-momen kayak kemarin saya ke Royal Bang, ini ada bukti yang saya ambil di kantor marketing Royal ya, itu buka event Bang, buka event itu kuliner. Terus saya tanya, ini kuliner apa? Yang biasanya itu Jawa Timur, Aceh belum pernah ada Bu. Kenapa kok nggak dibuka Aceh? Sementara orang Jawa Timur juga kepingin tahu khas Aceh itu seperti apa. Tidak semua tahu. Itu orang-orang yang tidak semua tahu. Jadi saya sampai hari tanggal 22 sampai tanggal 9 Maret dibuka event itu kalau mau ada 2 stand. Kalau misalnya memang diiniin, kita coba lah kecil dulu nanti sekalian kayak seperti Pak Devi bilang kita akan buka seluruh Aceh sekali-sekali indah itu Bang, semalam sehari bersih. Judulnya ada bagus tuh, sehari atau semalam kita bersama warga Aceh bersama ya Pak. Bang Fadil, biasanya kan kita kalau Jawa Timur itu kan ada hari jadi Jatim ya. Ya, itu kan bisa nggak tahu ini mau Jatim atau mau kota Surabaya. Kalau kota Surabaya kan 31 Mei. Ya, jadi bisa masuk di event situ, barangkali bisa disampaikan ke Pak Wali ya. Kalau Jawa Timur itu levelnya kan gubernur, itu bisa masuk di situ. Barangkali kakak kan sudah punya channel atau masuk di wisata ya, lapangan wisata. Jadi sebenarnya bisa dua-duanya ya kan. Kalau mau di tingkat kota berarti kan Mei nanti. Ini ada Bang Polim sebagai wakil ketua SPK yang pasti dengan Pak Wali dengan Pak Sekda sangat dekat sekali. Tinggal tadi seperti Bang sampaikan tadi, ketika Pak Wali merespon dengan baik, siap nggak kita? Gitu loh. Kembali kepada kita gitu. Ketika kita dikasih kesempatan ini pengalaman ya, saya punya pengalaman yang nggak bagus untuk yang duta wisata. Duta wisata waktu itu saya mencoba untuk mengangkat duta wisata Jawa Timur ini kelas internasional. Saya kebetulan waktu masih di jurnalis dulu, itu kan saya 3 tahun ya memperoleh fasilitas untuk belajar di Prancis ya untuk karangan jurnalis. Nah, saya kepingin mengangkat teman-teman duta wisata Jawa Timur di event yang lebih bagus. Nah, mereka sudah memberikan tempat, sudah memberikan tanggal dan kesempatan yang luar biasa yang tidak semua orang bisa masuk di dalamnya, yaitu tanggal 14 Juli. 14 Juli kan hari kemerdekaannya mereka. Dan mereka sangat selektif sekali. Nah, teman-teman sudah dikasih wadah, tempat. Ternyata seminggu sebelum pelaksanaan, duta wisata yang kita bawa itu menyatakan nggak siap. Nah, kecewa banget. Demikian pula ketika kerjasama dengan Metro dan RCT itu juga sama. Nah, makanya saya sampaikan kembali kepada teman-teman dari Aceh kan begitu. Jangan ketika wali kota kita sudah semangat, oke itu, justru kita nggak siap. Berarti kan konsolidasi internal dulu yang lebih diutamakan, gitu ya kan. Kalau sudah pas, sudah siap apa, event 31 Mei, Pak Wali kemarin sudah nyampaikan, ayolah tanggal 31 itu kan udah kira di Surabaya. Ya seluruh yang tergabung di FPK termasuk Aceh di dalamnya berpartisipasi di acara itu.
tanggal 31 Mei tinggal hanya berapa hari kan? Karena kita kepotong puasa dan hari Lebaran kan begitu. Nah, dari Aceh siap nggak untuk menyambut tanggal 31 Mei? Terus kalau untuk Jawa Timur kan 12 Oktober gitu kan. Jadi tinggal kesiapan dari internal. Kalau siap, setiap saat ya Mei maupun Oktober bisa berpartisipasi kan. Tapi untuk yang khusus Aceh tadi, saya ingin sekali momentum ketika rakyat Aceh dengan ikhlas menyumbangkan harta bendanya kepada Republik ini, itu kita tandai. Sejarahnya ini yang belum kita dapat. Insya Allah mungkin di Google ya. Saya sering baca tapi tanggal persisnya. Jadi tidak semua orang tahu, tidak semua orang pernah membaca bagaimana pengorbanan ibu-ibu Aceh waktu itu begitu Bung Karno menyampaikan alangkah eloknya seandainya Indonesia ini sebagai negeri yang berdaulat memiliki pesawat untuk presidennya. Malam itu juga Tengku Daud Ber'e menghimbau kepada semua rakyat Aceh untuk memberikan harta bendanya untuk Indonesia, dan ibu-ibu melepaskan emasnya. Malam itu dikumpulkan sampai kurang lebih 2 kilo lebih waktu itu, dan itulah bekal modal Indonesia untuk membeli 2 pesawat bagi Indonesia, sehingga Bung Karno menyampaikan Aceh adalah daerah modal bagi Indonesia. Momentum itulah yang ada di pikiran saya, ingin kita adakan di Surabaya untuk mengingatkan. Kenapa? Karena Aceh dan Surabaya saya pikir mempunyai kesamaan. Kalau Aceh adalah orang-orang rakyat yang tidak pernah mengenal menyerah ketika seluruh daerah dikuasai Belanda, Surabaya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kota yang 2 kali meruntuhkan kedikdayaan negara superpower. Tahun 31 Mei 1279, Surabaya adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan pasukan Mongolia. Dalam sejarah dunia cuma hanya 2 kali tentara Mongolia itu dikalahkan. Yang pertama di Surabaya, yang kedua di Ain Jalut. Ain Jalut itu perbatasan Syria. Ketika mereka dikalahkan oleh Butin Aibak, salah satu panglima terbesar. Jadi ada 2 catatan dalam sejarah mereka, Mongolia atau tentara Tartar dikalahkan di Surabaya dan di Ain Jalut. Aceh juga sama, ketika seluruh wilayah Indonesia diokupasi oleh pemerintah Belanda, hanya Aceh sampai tahun 1905 masih tegak berdiri sebagai satu-satunya daerah yang tidak berada di bawah kekuasaan Belanda. Nah, kesamaan historis itu yang ingin menjadi spirit bagi saya. Acara itu digelar di Surabaya. Momentumnya kalau bisa, momentum ketika orang Aceh mendarmabaktikan semua hidupnya termasuk hartanya untuk Republik ini. Semua harus tahu bahwa inilah Aceh yang sebenarnya untuk Republik itu. Nah, silakan nanti lihat-lihat kira-kira tanggal yang pas untuk itu kita adakan di sini. Jadi ada reasoning bagi kita. 31 Mei itu hari apa, Pak? 31 Mei itu ulang tahun Surabaya. Kalau yang ini 12 Oktober itu ulang tahun Jawa Timur. Gubernur ya. Kalau misalkan mau katakanlah di Surabaya tadi, mungkin gubernur atau wali kota tinggal hanya memilih kita mana yang kalau wali kota lebih pas karena lebih dekat dengan kita, membuat semacam MOU Sister City, karena Surabaya ini punya kota kembar justru di negara-negara lain kan. Di Indonesia ada beberapa, Aceh mungkin Banda Aceh belum, makanya momentum ini sekaligus gitu loh. Jadi ada event nasional yang berbicara tentang kontribusi Aceh terhadap Republik, ada juga malam pagelaran seni budaya Aceh, ada juga momen untuk menandatangani sebagai kota bersama Sister City antara Banda Aceh dan Surabaya. Tapi itu momen yang sangat mahal, dan memang seperti abang katakan tadi, kita ini kerja nggak main-main. kegiatan gini sebenarnya pernah juga diadakan Jakarta di tim ya, taman. Nah, sekarang apa ada taman sekarang muda sana. Tapi tidak seluas yang gambaran kita dengarkan tadi. Hanya membicarakan tentang sosial ekonomi ya untuk Aceh, Sumbang, generasi muda itu.
Jadi membangun. Tapi kalau kita dalam skop luas kita gerak, karena Aceh istimewanya adat ya, Aceh itu adat, pendidikan dan agama. Nah, ini kan lebih luas lagi, lebih keren. Kita tambah lagi dengan pameran wisata ya, dengan tiap cukup 1 hari. Mereka di sana yang 1 hari. Memang ada tokoh-tokoh yang pembicaranya ada 3 orang tokoh-tokohnya, ya, tapi skopnya hanya intelektual tadi, ilmiah ilmu itu ya, kajian-kajian hukum ekonomi yang bisa disumbangkan pada pemuda sana ya, terkait itu. Tapi kita harus luas, tidak hanya skop yang kajian-kajian ilmu yang bisa disumbang ke masyarakat Aceh, pemuda sana, tapi kita lebih luas lagi, mempromosi ya, mempromosi, membangkitkan, dan bisa nanti berkembang di Jawa ini ya, Aceh bisa berkembang, otomatis adat, ekonominya, sosialnya, dan bagus aspek sosialnya di sini. Jadi banyak kita harapkan demikian. Jadi kegiatannya tidak 1 hari, bagus tadi 2 hari, 3 hari. Biasanya orang-orang itu kalau di luar kan terlalu lama jenuh. Yeah. Jadi mungkin bisa katakanlah pembukaannya itu hari Jumat ya, ditutup hari Minggu. 3 hari aja pas hati baru itu sangat potensi sekali daripada kita 1 minggu. Selebihnya nih pasti nggak ada yang nonton. Jadi orang-orang pembukaannya biasanya Jumat, penutupan Minggu. Harapan saya ya, yang tampil itu harus betul dia berkualitas, tampil unik dan menarik betul-betul, dan ramuannya betul-betul pas. Kalau kita misalnya menarik pilih ya, kari-kari orang-orang Arab dimakan apa, pas bumbunya, lezat di mata, enak, di rumah masih teringat terus. Jadi kita membuatkan teman mungkin juga. Misalnya kalau tampil tari, sendera tari, seni tari, budaya itu yang diramu, misalnya campur dengan Papua, campur dengan Jawa, ini jadi satu bentuk yang baru, ya, yang kontemporer sekarang. Ada situ Acehnya, ada Jawanya, dapat. Tapi menarik. Ada semangat juangnya. Ada ini video ini. Ditampilkan kira-kira siapa yang itu ada. bisa Coba memanage, meramu seni budaya ini, seni adat, seni tari ini. Siapa? Kita cari orangnya. Datangkan orangnya, ahlinya, kemudian diramu. Cengkonek-cengkoneknya itu ya, gerakan-gerakannya diramu, sehingga misalnya tampilnya kalau misalnya 25 menit, 20 menit, 15 menit, catat betul. Dengan baju bobanya bagus, warna lampunya menarik. Kalau perlu kita siapa ahlinya? Supaya betul tapi jadi kalau ada nanti yang sponsor mungkin pemegang bantu itu nak kecewa. Wah ini betul. Kalau saya kasih 1 M mungkin punya kegiatan, nak sia-sia betul-betul betul-betul dinikmati. Jadi betul-betul bertanggung jawab. Saya kira demikian. Saya mau tanya sedikit, kalau memang jadikan kita wadah tempat di sana, sound system sama perlengkapan dan lain-lainnya itu dari kita atau dari sekolah? Tinggal masuk aja. Jadi bersih kita terima dengan peralatan di tempat. Fasilitas semuanya Fasilitas di sana. disiapkan di situ. Itu berkelas internasional mas. Sama kursi teras semua ya? Belum pernah masuk. Belum. Yang baru. Sebenarnya nggak baru juga. Ya 5 tahun lebih. Mungkin COVID kemarin ya. Cuman masalahnya ini. Jadi kalau acara di situ, ya makan nggak boleh dibawa masuk ke dalam. Jadi kayak kemarin ya, event kemarin ya, ketika full acara di dalam itu, makan diberikan pada saat setelah pelaksanaan. ini nggak jalan. Jalan itu rekam. Tidak mau kadang-kadang orang kita kan semangat makan Sembarangan. Kalau di dalam itu nggak boleh ya, Pak? kalau di dalam sama sekali nggak boleh ada makan minum atau apa. Terus nanti kalau kita ingin memperlihatkan makanan khas dari Jadi Aceh, kalau makan dan segala macam kan saya pakai itu ya gini. Ini kan kompleks berbeda. Dan Selasa itu kan terbuka. Kalau Selasanya boleh. Untuk kulinernya justru saya pilihnya di Selasa itu. Gelarannya boleh memilih juga.
sekali dan kemudian sangat nyaman dan itu sudah pasti terpakai. Jadi lengkap sistem layanan semua. Cuman hanya masalahnya kalau di sana nggak boleh memang bawa makanan makanan boleh, tapi kalau untuk kuliner dan sebagainya bisa di swasta yang depan itu. Jadi menariknya kan di sana orang-orang datang. Berarti ada tempatnya juga. Atau lalu berangkat mau lihat di lokasi. Kalau mau di lokasi nanti berangkat kita bareng-bareng aja. Mau ada di sini gitu. Sambil di lokasi oke. Ini habis apa? Jangan pakai tangan. Tapi kalau yang ada kuah tak suruh pinjam sendok. Ya, bentar Pak Hati dipinjam. Gimana sendok? Kemarin juga kalau mau saya usul salah satu kebijakan teman kayak kemarin datangkan waktu festival pemuda. Dia pasti konsep di situ. Kalau dari sisi memang dia sudah itu ya unsur ya. Jadi memang harus ekstra kan kalau Surabaya.